Nadiem Anwar Makarim atau yang akrab disapa Nadiem Makarim yang dulunya sebagai pendiri Gojek dengan nilai valuasi sebesar 10 miliar US dollar sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia. Pria yang lahir di Singapura 4 Juli 1984 telah menerima penghargaan bergengsi seperti The Straits Times Asian of the Year, masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018, tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis, dan pada tahun 2017 berhasil membawa Gojek masuk dalam Fortune Top 50 Companies. Terdapat nilai-nilai berakhlak dalam sosok Nadiem Makarim, yakni sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mencanangkan sebuah program yaitu Merdeka Belajar. Nadiem Makarim menyebutkan bahwa salah satu yang harus diperhatikan dalam Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Menurutnya, kemerdekaan berpikir harus dipraktikkan oleh para guru terlebih dahulu sebelum diajarkan kepada para siswa. Nadiem Makarim juga telah menerima penghargaan Adhikita Suaka Pertiwi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pelayanan Publik Prima tahun 2021. Akuntabel. Kemendikbud terus meningkatkan kualitas penyaluran dana BOS dari berbagai sisi termasuk pada kecepatan penyaluran ke masing-masing sekolah. Pada 2020, Kemendikbud telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32% atau 3 minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Berkompeten. Karena keberhasilan beliau dalam membesarkan perusahaan Gojek Indonesia serta latar belakang pendidikan yang bagus, membuat Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan kepada Pak Nadiem untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Saat dilantik, Pak Nadiem Makarim masih berusia 35 tahun dan menjadi Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju. Harmonis. Kasus pemaksaan berjilbab yang terjadi di SMKN 2 Padang membuat Nadiem Makarim dan 2 menteri lainnya mengeluarkan surat keputusan bersama tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Nadiem berpendapat pendidikan seharusnya bebas dari intoleransi karena kreativitas, nalar kritis, dan inovasi hanya bisa berkembang jika peserta didik dan pendidik bisa belajar tanpa paksaan dan tekanan. Ia pun meminta agar semua pihak menanamkan rasa cinta terhadap perbedaan dan menularkannya pada lingkungan sekitar. Loyal. Tahun 2019 setelah terpilihnya Bapak Joko Widodo sebagai Presiden terpilih Indonesia, Pak Nadiem langsung ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat yang sama, Pak Nadiem masih menjabat sebagai CEO of Gojek dan beliau rela melepas jabatan tersebut demi kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia memaksa Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Pak Nadiem Makarim, untuk beradaptasi dengan cara memberlakukan sistem sekolah daring atau sekolah online yang memanfaatkan sejumlah aplikasi online. Begitupun saat pandemi mulai mereda, Pak Nadiem Makarim langsung memberlakukan kembali sekolah tatap muka dengan syarat semua siswa telah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Kolaboratif. Nadiem Makarim menyoroti pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan. Dalam acara Google for Indonesia, Nadiem mengungkapkan fungsi teknologi yang mampu mendongkrak kemampuan individu serta menciptakan kebiasaan kerja yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Teknologi dinilai Nadiem sebagai jalan pintas untuk menciptakan masyarakat yang unggul. Ini merupakan salah satu bentuk konkret dari nilai kolaboratif.